Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amos 3 ayat 2 yang berbunyi, "Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penentuan semula dan dampak perbuatan dosa. Berbicara tentang arti kata predestinasi yang maknanya adalah penentuan awal tentang keselamatan kekal bagi umat manusia, adalah merupakan doktrin atau ajaran yang indah yang sering didengungkan di gereja-gereja reformit. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Untuk itu, mari coba kita perhatikan bagian yang kita baca ini. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Kata kenal dalam bahasa Ibrani memiliki banyak arti, antara lain mengetahui, memiliki relasi, dan memilih. Di dalam ayat ini makna yang paling tepat adalah memilih. Orang Israel atau umat Yehuda, umat pilihan Allah itu adalah bahwa umat yang Tuhan pilih sendiri. Sekarang apabila kita baca lanjutan ayat tersebut, sebab itu aku akan memberi engkau kelonggaran hukuman, apakah Tuhan akan meniadakan konsekuensi dosa-dosa kita? Apakah Tuhan tetap memberkati kita di dalam usaha kita yang jahat? Tentu saja tidak. Lanjutan ayat itu adalah menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Lalu, bukankah sebagai umat pilihan Tuhan Allah Bapa kita, hukuman dari dosa-dosa kita itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota? Tentu saja itu benar. Namun fakta bahwa dosa kita telah dihapus tidak berarti kita tidak akan menuai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Jika ada seorang gadis yang sengaja melakukan hubungan badan di luar nikah dan dosanya diakui dan mau bertobat, maka ia tidak akan menerima hukuman kekal karena dosanya telah lunas dibayar. Namun, apakah ini berarti kandungannya kempes atau hilang? Tentu saja tidak. Di dalam hal konsekuensi atau akibat dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, kita sebagai orang pilihan tidak hampir dan tidak terlalu jauh bedanya dengan orang yang tidak percaya. Apabila kita mau perhatikan lebih dalam lagi, maka kita akan dapat lihat letak perbedaannya adalah pertama, kita tidak lagi berada di bawah hukuman kekal. Yang kedua, sebagai orang pilihan Allah Bapa kita, Tuhan menjaga, memelihara iman percaya kita, sehingga oleh kasih-Nya yang begitu besar, maka seberapapun besarnya dosa kita, maupun seberapa menderitanya kita karena konsekuensi atau akibat perbuatan dosa yang kita tanggung, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalaupun ada masa seperti itu, Tuhan akan menarik kita kembali kepadanya. Jangan menyalahartikan doktrin atau ajaran predestinasi. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 4 berikut ini. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia
yang dikasihinya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman Tuhan yang telah kami boleh renungkan, boleh kami dengarkan, boleh kami hayati akan arti dari penentuan semula tentang keselamatan yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tetapi kami juga harus ingat bahwa dampak atau konsekuensi logis apabila kami melakukan perbuatan dosa, melawan Tuhan, tidak mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan lagi, maka kami juga boleh terancam dan bisa masuk ke dalam suatu kematian yang kekal di neraka itu. Maka kini Bapa, kami hendak serahkan sepenuhnya akan hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini untuk senantiasa memahami bahwa hidup kami yang ditentukan untuk hidup kekal itu sekalipun bukan berarti mengabaikan suatu hidup yang harus tetap patuh dan taat setia kepada petunjuk firman-Mu sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam hukum maupun 10 perintah Tuhan itu sebagai petunjuk di mana kami dapat melaksanakan hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia yang harus sungguh-sungguh kami berlakukan setiap waktunya dalam hidup sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada kami kemampuan di dalam mengandalkan mujizat kesembuhan bagi setiap sakit penyakit yang sampai saat ini kami derita. Oh Bapa, urapi dan berkatilah seluruh perawatan dan pengobatan dan sarana-sarana yang Tuhan pasti akan urapi, berkati itu menjadi berkat kesembuhan, kepulihan kami dari segala kuasa sakit penyakit. Sambutlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.